Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak semuanya. Kita berharap pada kesempatan kali ini Allah masih tetap memberikan kepada kita semuanya ketaatan iman, Islam, dan kesehatan. Karena pada saat ini yang namanya virus corona masih tetap belum berakhir, malah trennya semakin naik. Maka ibu harapkan anak-anak tetap menjaga protokol kesehatan dengan memakai masker, jaga jarak, cuci tangan, istirahat yang cukup, makan makanan yang bergizi, kemudian yang terakhir tidak lupa untuk beribadah supaya kita semuanya bisa terhindar dari virus corona. Anak-anak, sebelum kita mulai pelajaran pada hari ini, ibu berharap anak-anak sudah menyiapkan Al-Quran, kemudian buku paket pendidikan agama Islam, dan buku catatan. Tetapi sebelum kita mulai, agar pembelajaran hari ini tetap bisa berjalan dengan lancar, kemudian diberikan kemudahan dalam menuntut ilmu dan memahami apa yang kita pelajari hari ini, mari kita awali dengan membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Anak-anakku semuanya, pada minggu kemarin kita sudah belajar tentang optimis, ikhtiar, dan tawakal. Maka pada kesempatan pagi hari ini kita akan melanjutkan bab keempat. Ya, kita akan melanjutkan bab keempat, yaitu tentang haji dan umroh. Maka ibu harapkan anak-anak secepatnya untuk mempersiapkan diri. Mari kita ikuti bersama-sama. Silakan anak-anak. Yang keempat, dahsyatnya persatuan dalam ibadah haji dan umroh. Ibadah haji dan umroh adalah merupakan rukun Islam yang kelima. Pada bab 4 ini, peserta didik, tujuan pembelajarannya adalah diharapkan peserta didik mampu: 1. Mendeskripsikan pengertian haji dengan benar. Kemudian yang kedua, menunjukkan dalil tentang haji. Yang ketiga, menjelaskan syarat wajib haji. Yang keempat, menjelaskan rukun haji. Yang kelima, menjelaskan wajib haji. Yang keenam, menjelaskan sunnah haji. Yang ketujuh, menyebutkan larangan haji dan umroh. Yang kedelapan, mendeskripsikan pengertian umroh. Yang kesembilan, menunjukkan dalil tentang umroh. Yang kesepuluh, menjelaskan syarat umroh. 11, menjelaskan rukun umroh. 12, menjelaskan wajib umroh. 13, mengambil hikmah haji dan umroh dengan benar. Dan yang terakhir, memperagakan manasik haji di sekolah dengan benar. 1. Pengertian haji. Haji berasal dari bahasa Arab, yaitu hajja, yang artinya menyengaja sesuatu. Secara istilah, haji adalah menyengaja mengunjungi Ka'bah atau Baitullah untuk melakukan beberapa amal ibadah dengan syarat-syarat yang telah ditentukan. Ibadah haji hukumnya wajib bagi yang mampu, seperti firman Allah yang terdapat dalam surat Ali Imran, surat yang ketiga, ayat 97. Minta tolong anak-anak juga membuka Al-Qur'annya. Mari kita baca bersama-sama. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fihi ayatum bayyinatum maqamu Ibrahim wa ma'udakhalahu kana amina wa ilahi 'alan nasi hijjul baiti man istata'a ilaihi sabila wa man kafara fa innallaha ghaniyun 'anil alamin. Yang artinya, padanya terdapat tanda-tanda yang nyata, di antaranya makom Ibrahim,
barang siapa memasukinya, Baitullah itu, menjadi amanlah dia. Mengerjakan haji adalah kewajiban manusia terhadap Allah, yaitu bagi orang yang sanggup mengadakan perjalanan ke Baitullah. Barang siapa mengingkari kewajiban haji, maka sesungguhnya Allah Maha Kaya tidak memerlukan sesuatu dari semesta alam. Yang kedua, syarat wajib haji. Yang pertama adalah Islam, yang kedua balik, yang ketiga berakal, yang keempat merdeka, yang kelima mampu. Mampu di sini adalah mampu fisik dan mampu biaya. Yang ketiga adalah rukun haji. Rukun haji yang pertama adalah ihram, yaitu memakai pakaian ihram disertai dengan niat. Niatnya adalah labbaik Allahumma hajja, ku penuhi panggilanmu untuk berhaji. Yang kedua, wukuf di Arafah pada tanggal 9 Dzulhijjah dilakukan setelah sholat zuhur, asar, bisa dilakukan sendiri atau berjamaah dengan memperbanyak zikir dan doa. Yang ketiga, tawaf ifadah adalah mengelilingi Ka'bah sebanyak 7 kali berlawanan dengan arah jarum jam, dimulai dari Hajar Aswad atau lampu hijau dan diakhiri atau berakhir di Hajar Aswad juga di lampu hijau. Jadi tawaf ifadah itu dilakukan setelah melontar jumroh Aqobah pada tanggal 10 Dzulhijjah. Yang keempat adalah sa'i, yaitu berlari-lari kecil dari Bukit Sofa ke Bukit Marwah sebanyak 7 kali. Ya, diawali dari Bukit Sofa, diakhiri Bukit Marwah. Yang selanjutnya, yang kelima adalah tahallul atau mencukur rambut paling sedikit 3 helai. Tahallul itu arti sebenarnya adalah sudah dihalalkan. Yang tadinya ada larangan-larangan haji, tapi setelah tahallul kemudian yang larangan-larangan haji sudah tidak berlaku lagi. Ditandai dengan mencukur rambut paling sedikit 3 helai. Kemudian yang terakhir, yang keenam adalah tertib, yaitu mendahulukan yang awal atau mengurutkan dari rukun yang pertama, nomor 1, 2, dan seterusnya. Kemudian ini anak-anak contoh dari memakai pakaian ihram. Di sini laki-laki memakai 2 helai pakaian tanpa berjahit. Jadi laki-laki hanya memakai 2 helai atau 2 lembar pakaian ya tanpa berjahit. Kalau perempuan biasa saja, jadi memakai pakaian seperti biasa yang dilakukan. Yang penting semuanya tertutup dari ujung rambut sampai ujung kaki. Di sini yang kedua tadi, setelah memakai pakaian ihram kita melakukan yang namanya wukuf. Di sini anak-anak, wukuf kita besok kalau anak-anak bisa melakukan ibadah haji di sini. Nah, di sini kita salah satu contohnya kita di sini memperbanyak zikir, doa, kita panjatkan kepada Allah. Kemudian selanjutnya setelah wukuf kemudian melontar jumroh Aqobah, rukun yang selanjutnya adalah tawaf ifadah. Nah, di sini kita masuk ke Masjidil Haram. Ini pintu utamanya. Ini ke Masjidil Haram. Kemudian di sini kita nanti akan mengelilingi Ka'bah atau yang namanya tawaf. Ya, dimulai dari Hajar Aswad, diakhiri juga di Hajar Aswad sebanyak 7 kali putaran. Mengelilinginya adalah berlawanan dengan arah jarum jam. Lah bagaimana nanti kalau kita batal anak-anak? Kita batal bisa saja kita keluar, kemudian wudhu lagi, kemudian melanjutkan
tawaf yang sudah kita lakukan. Sudah dapat berapa tadi, kita tinggal melanjutkan. Kemudian setelah itu adalah kita sa'i. Setelah tawaf adalah sa'i. Sa'i itu adalah lari-lari kecil antara Bukit Sofa dan Bukit Marwah. Ini contoh dari sa'i. Tempatnya satu tempat dengan Masjidil Haram. Kita tidak perlu khawatir kepanasan atau kehujanan karena sudah dibuat sedemikian rupa sehingga para jamaah haji itu benar-benar bisa nyaman. Kemudian di sini, nah, setelah kita tawaf, kemudian kita tahallul. Nah, di sini salah satu contohnya. Sebenarnya tahallul di sini ditandai tadi sudah dihalalkan dengan ditandai mencukur rambut 3 helai. Tapi biasanya jamaah haji itu tidak hanya 3 helai untuk bapak-bapak itu, kemudian mereka menggundul rambutnya. Tahallul ditandai dengan mencukur rambut. Setelah itu kita bisa memakai pakaian biasa, ya. Jadi yang tadinya hal-hal yang dilarang itu tidak boleh dilakukan. Tapi setelah tahallul ini hal-hal tadi yang dilarang tadi sudah bisa dilakukan, seperti memakai pakaian biasa. Jadi tidak perlu khawatir lagi. Kemudian yang keempat adalah wajib haji. Dimulai dari ihram dari mikot, yaitu batasan waktu dan tempat yang telah ditentukan. Yang kedua, bermalam di Musdalifah, ya, atau berhenti di Musdalifah sesudah tengah malam di malam hari raya Idul Adha, sesudah hadir di padang Arafah. Yang ketiga adalah melontar jumroh akobah, yaitu pada hari raya Idul Adha. Kemudian yang selanjutnya melontar 3 jumroh, ya, jumroh ula, wusta maupun akobah. Yang selanjutnya bermalam di Mina. Kemudian yang selanjutnya adalah tawaf wada, adalah tawaf yang dilaksanakan sewaktu akan meninggalkan kota Mekah. Kemudian yang terakhir, tidak melakukan perbuatan yang dilarang atau yang diharamkan. Di sini anak-anak contoh bermalam di Musdalifah yang dilakukan setelah jamaah haji melakukan wukuf. Jadi setelah wukuf kita bermalam dulu di Musdalifah. Walaupun mungkin hanya sebentar, tapi harus bermalam dulu di Musdalifah. Setelah tengah malam baru kita melanjutkan untuk ke Mina. Di sini anak-anak kita akan melanjutkan untuk melempar jumroh. Ya, di sini kita berjalan, melakukan perjalanan. Nah, di sini kita foto dulu kemarin. Kemudian, nah di sini anak-anak kita melontar jumroh akobah. Diingat anak-anak, jumroh itu ada 3, jumroh ula, wusta, akobah. Tetapi pada tanggal 10 Dzulhijjah kita hanya melontar jumroh akobah saja. Jadi 7 kerikil yang kita bawa, kita lontarkan di tugu akobah ini. Nah, nanti bagaimana kalau meleset dan sebagainya, maka kita harus membawa cadangan. Jadi ketika tidak bisa terkena tugunya, kita nanti akan mengulangi. Yang jelas kita harus melontar jumroh akobah sampai batu yang kita lemparkan itu benar-benar menempel di tugu akobah ini 7 kali lontaran. Kemudian di tanggal 11 Dzulhijjah kita baru melontar jumroh ula, wusta, akobah. Tanggal 12-nya juga melontar jumroh ula, wusta, akobah. Kalau kita melaksanakan nafar awal tanggal 12 setelah melontar ini kembali ke Mekah. Tetapi ketika kita melakukan nafar sani, maka tanggal 13 masih kita melontar jumroh ula, wusta, dan akobah. Selanjutnya yang kelima adalah sunnah haji.
Sunnah haji yaitu yang pertama membaca talbiyah selama ihram sampai melontar jumroh akobah pada hari raya Idul Adha. Membaca talbiyah. Dulu pernah ada di sinetron itu tukang bubur naik haji. Nah di situ anak-anak sudah pernah mendengar apa bacaan talbiyah, yaitu labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wan nikmata laka wal mulk la syarika lak. Kemudian yang kedua, berdoa setelah membaca talbiyah. Doa, silahkan berdoa, banyak-banyak berdoa di sini. Ya. Kemudian berdoa di sini paling tidak kita minta kepada Allah untuk keselamatan dalam kehidupan dunia dan akhirat. Kemudian selanjutnya adalah membaca zikir sewaktu tawaf. Jadi ketika tawaf itu banyak-banyaklah membaca zikir, mohon ampun dan sebagainya. Kemudian setelah itu sholat 2 rakaat setelah tawaf. Kita usahakan bisa sholat 2 rakaat setelah tawaf, ya, di antara pintu Ka'bah, ya, dan yang biasa digunakan untuk mencium Hajar Aswad. Jadi antara Hajar Aswad dan pintu Ka'bah, disinilah yang namanya tempat yang paling mustajab. Maka banyaklah di sini. Bisa juga anak-anak kalau di situ nanti penuh antara Hajar Aswad dan pintu Ka'bah, nanti kita bisa sholat di dekat Hijr Ismail. Kalau bisa masuk di situ ada Hijr Ismail, kita masuk di situ sholat 2 rakaat. Oke. Yang selanjutnya adalah masuk ke Ka'bah, sunnah hajinya. Tadi masuk ke Ka'bah itu tidak sembarang orang. Maka yang terpenting setelah itu kita bisa melaksanakan sholat 2 rakaat setelah tawaf. Banyak doa antara pintu Ka'bah dan tadi Ibu sampaikan di Hajar Aswad. Kemudian usahakan bisa sholat di Hijr Ismail juga bisa. Karena di sini banyak sekali jutaan manusia, anak-anak. Jadi kalau tidak bisa di tempat itu, yang penting kita bisa melaksanakan sholat 2 rakaat setelah tawaf. Jadi kalau kita menunggu longgarnya tidak akan mungkin bisa. Nah, jadi yang jelas bisa melaksanakan 2 rakaat sholat setelah tawaf. Selanjutnya adalah yang keenam adalah larangan haji. Yang pertama, menikah atau menikahkan atau menjadi wali, tidak boleh. Kemudian yang kedua, memakai pakaian yang berjahit bagi laki-laki. Maka Ibu sampaikan tadi, ketika memakai pakaian ihram, laki-laki tidak boleh memakai pakaian yang berjahit sama sekali. Maka kaos dalam tidak perlu dipakai, celana dalam tidak perlu dipakai, cuma khusus 2 helai pakaian yang dipakai. Berbeda dengan perempuan. Yang keenam, dilarang juga memotong rambut atau bulu serta memotong kuku pada saat melaksanakan memakai pakaian ihram tadi. Kemudian berburu atau membunuh hewan liar juga tidak boleh. Kemudian yang larangan haji selanjutnya, bersetubuh, bermesraan atau berbuat maksiat, tidak boleh sama sekali. Selanjutnya yang ketujuh, cara melaksanakan ibadah haji. Anak-anak, cara melaksanakan ibadah haji itu ada 3. Yang pertama, haji ifrad, yaitu mengerjakan haji terlebih dahulu baru mengerjakan umroh. Cara haji ifrad ini sebenarnya tidak perlu membayar dam, ya, tidak perlu membayar dam untuk pelaksanaan haji ifrad. Kemudian yang kedua, cara pelaksanaan haji tamattu, yaitu mengerjakan umroh lebih dahulu baru mengerjakan ibadah haji. Cara ini wajib membayar dam, dan cara tamattu ini banyak dilakukan oleh jamaah haji Indonesia. Ya, boleh, tidak apa-apa, tapi wajib membayar dam. Damnya apa? Menyembelih seekor kambing. Kalau tidak kuat untuk menyembelih seekor kambing, kita bisa menggantinya dengan puasa 10 hari.
3 hari kita laksanakan di tanah suci, 7 hari di tempat asal kita. Kalau Indonesia ya 7 harinya di Indonesia. Kemudian cara yang ketiga adalah qiron, yaitu mengerjakan haji dan umroh dalam satu niat dan satu pekerjaan sekaligus. Cara ini juga membayar dam. Ya, jadi untuk tamattu dan qiron, cara dua ini wajib membayar dam. Bisa dengan memotong kambing atau diganti dengan berpuasa 10 hari, 7 di Mekah, 3 di Mekah, 7 hari di tempat asal. Yang kedelapan, pengertian umroh. Secara bahasa artinya berkunjung. Secara istilah, umroh artinya berkunjung ke Ka'bah, melaksanakan tawaf dan sa'i dalam waktu yang tidak ditentukan. Dasar pelaksanaan umroh adalah fardu ain, jadi wajib juga ya. Sebagaimana firman Allah dalam surat Al-Baqarah, surat yang kedua, ayat 196. Ayo dibuka anak-anak Qur'annya. Di situ kita baca bersama-sama. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa atimul hajja wal umrata lillah. Artinya, dan sempurnakanlah ibadah haji dan umroh karena Allah. Lanjutnya, umroh biasa disebut dengan haji kecil. Semua ketentuan umroh hampir sama dengan haji. Yang kesembilan, syarat wajib umroh. 1. Islam. Yang kedua berakal. Yang ketiga yang kedua balik. Yang ketiga berakal. Yang keempat merdeka. Yang ke-10 rukun umroh. 1. Ihram. 2. Tawaf. 3. sa'i. 4. tahallul, yang kelima tertib. Selanjutnya wajib umroh. 1. Ihram dari mikot. Kemudian yang kedua menjauhi larangan umroh. Yang ke-12 sunnah umroh. Yang pertama membaca talbiyah seperti tadi, ketika membaca talbiyah haji tadi. Yang kedua berdoa setelah membaca talbiyah. Yang ketiga melakukan tawaf sunnah. Yang keempat membaca zikir setelah tawaf. Yang kelima sholat 2 rakaat setelah melakukan tawaf. Perbedaan haji dan umroh 13. Haji pakai ihram, wukuf, tawaf, kemudian sa'i, tahallul, tertib. Ya. Kalau umroh, ihram, tawaf, sa'i, tahallul, tertib. Jadi yang membedakan antara umroh dan haji hanya pada wukuf. Ya, karena wukuf ini harus dilaksanakan pada tanggal 9 Dzulhijjah. Sementara umroh itu Ibu sampaikan tadi bebas waktunya, kecuali umrohnya umroh wajib. Lanjut. Yang ke-14 adalah hikmah haji dan umroh. 1. Menghapus dosa kecil. Yang kedua diampuni dosanya oleh Allah. Yang ketiga meningkatkan keimanan. Yang keempat mengingatkan perjuangan Rasulullah SAW. Yang kelima melatih kesabaran dan disiplin. Yang keenam mensyukuri nikmat Allah. Yang ketujuh menciptakan rasa persatuan dan kesatuan umat Islam di dunia. 8. Memperkerat tali persaudaraan bagi umat Islam sedunia. Yang ke-9 sebagai media untuk berdakwah. Yang ke-10 lebih mengutamakan kepentingan agama daripada kepentingan pribadi. Nah, anak-anak, pada bab yang keempat ini kita sudah selesai belajar bersama tentang umroh dan haji. Walaupun sebenarnya kita masih perlu belajar lagi, karena tadi Ibu belum menyampaikan yang namanya tawaf sunnah, tawaf tawaf yang mau pulang, kemudian sebenarnya tawaf itu banyak sekali, cuma Ibu belum sempat menyampaikan. Anak-anak nanti Ibu minta untuk bisa belajar sendiri lagi. Nanti kalau ada pertanyaan silahkan ditanyakan pada Bu Siti.
Dan mohon maaf nanti kalau ada masih banyak kekurangannya. Kemudian di akhir kesempatan ini anak-anak, ibu akan menyampaikan nanti untuk pelajaran atau bab yang keempat ini, bab yang terakhir ibu sampaikan. Karena nanti setelah ini ibu tidak mengajar lagi di kelas 9. Jadi nanti untuk kelas 9A, B, C sampai kelas D itu yang mengampu adalah Pak Agus. Kemudian Bu Siti mengampu di kelas 8 dari 8A sampai 8J. Karena ada Bu Fitri itu mengundurkan diri dari SMP 1, maka per 1 September ini ada perubahan dan ini adalah yang terbaik. Maka nanti untuk haji dan umroh misalnya masih ada yang perlu ditanyakan, bisa ditanyakan ke Bu Siti atau ditanyakan ke Pak Agus Soleh. Sebelum ibu akhiri, ibu minta maaf selama mengajar di kelas 7, 8 sampai hampir pertengahan di kelas 9 banyak ibu melakukan kesalahan. Ibu mohon maaf, baik yang ibu lakukan dengan sengaja maupun tidak, mohon dimaafkan. Kemudian sampai berjumpa lagi